Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayang Naomi Wismar dari PGMI 6A ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Meningkatkan Keterampilan Aksara Jawa untuk anak kelas 3 MI Al-Akbar Surabaya menggunakan media Kijang. Kita memasuki bab pertama. Bab pertama atau pendahuluan. Poin yang A itu ada latar belakang. Di latar belakang ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk, watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian selanjutnya ada menurut Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013, sebagai muatan lokal dapat diajarkan secara terpisah apabila merasakan perilaku untuk memisahkannya. Dapat pula diajarkan secara terintegrasi dengan mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, pada bab 1 ini saya mengambil masalah tentang kurangnya pemahaman siswa terhadap materi aksara Jawa di kelas 3 MI Al-Akbar Surabaya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di awal kelas 3 ini siswa baru mendapatkan materi aksara Jawa. Aksara Jawa yang sangat dasar. Hono coroko, doto sowolo, mogo botongo, podo joyonyo. Nah, selain hono coroko ini juga terdapat sandangannya, yaitu huruf vokal A, I, U, E, O, dan lain sebagainya. Karena di kelas 3 ini siswa baru saja mendapatkan materi aksara Jawa, guru melakukan pembelajarannya itu dengan metode ceramah dan berdasarkan buku pedoman bahasa Jawa yang mereka punya. Menurut observasi saya seperti itu. Nah, di sini saya ingin membantu guru untuk melakukan pembelajaran menggunakan media Kijang. Media Kijang ini berfungsi untuk membuat siswa lebih tertarik kepada aksara Jawa karena adanya media Kijang itu. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu terdapat rumusan masalah. Di sini saya membuat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemahaman siswa terhadap keterampilan aksara Jawa, baik itu membaca atau menulis, di kelas 3 MI Al-Akbar Surabaya. Lalu untuk poin yang kedua, bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa terhadap materi aksara Jawa di kelas 3 MI Al-Akbar Surabaya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu tindakan yang dipilih. Nah, tindakan yang dipilih ini ada 2. Yang pertama, membuat RPP yang akan digunakan untuk mengajar nanti. Yang kedua itu menggunakan media Kijang. Poin selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan di sini yang pertama untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi aksara Jawa di kelas 3 MI Al-Akbar Surabaya. Yang kedua untuk menguji seberapa efektifkah media Kijang ini jika digunakan untuk materi aksara Jawa. Poin selanjutnya yaitu lingkup penelitian. Di lingkup penelitian ini, subjeknya saya mengambil siswa kelas 3 MI Al-Akbar Surabaya. Sedangkan untuk fokus penelitiannya yaitu mata pelajaran bahasa Jawa, lebih fokus lagi ke materi aksara Jawa, yaitu terdapat pada KD 3.6 dan KD 4.6. Selanjutnya yaitu untuk implementasinya sendiri itu menggunakan strategi ceramah. Jadi dalam pelaksanaannya nanti, dalam penerapannya, saya menggunakan strategi ceramah untuk melakukan pembelajaran dibantu dengan media Kijang. Poin selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada 3, yaitu bagi siswa, bagi guru, dan bagi saya sebagai seorang mahasiswa dan peneliti. Yang pertama itu bagi siswa. Bagi siswa itu untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman aksara Jawa. Seberapa paham sih ini anak terhadap materi aksara Jawa tersebut setelah
setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media bijang. Yang kedua itu untuk guru. Nah, untuk guru sendiri ini dapat menimbulkan ide kreativitas guru untuk bisa lebih menciptakan media pembelajaran dengan kreatif dan menarik agar siswa tertarik mengikuti pelajaran tanpa ada rasa monoton. Selanjutnya, untuk manfaat bagi saya sebagai peneliti, ini untuk mencari tahu metode apa saja yang bisa digunakan untuk membuat siswa menjadi lebih paham terhadap materi aksara Jawa tersebut. Jadi meningkatkan ide kreativitas sebagai mahasiswa juga untuk meningkatkan pemahaman materi itu tadi. 3. Nah, sekarang kita memasuki ke bagian bab 2. Bab 2 ini poin pertama yaitu kajian teori. Nah, kajian teori ini poin pertama yaitu tentang tinjauan keterampilan. Nah, keterampilan di sini saya mengambil dari para ahli yaitu Musni Ramanto, Sumarjadi, dan Wagdati pada tahun 1991 mengemukakan bahwa keterampilan yaitu didapat atau disamakan dengan kecakapan. Orang yang bisa dikatakan sebagai orang terampil merupakan orang yang dalam pengerjaannya atau menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat dan tepat. Selain itu ada keterampilan menurut Robbins 2000. Robbins menyatakan pendapatnya bahwa keterampilan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada basic literacy skill, yang kedua ada technical skill, yang ketiga ada interpersonal skill, dan terakhir ada problem solving. Nah, untuk yang pertama ya. Yang pertama itu tentang basic literacy skill, itu merupakan suatu keahlian dasar yang dimiliki oleh tiap-tiap orang. Misalnya seperti menulis, membaca, berhitung. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada technical skill. Kalau technical skill ini merupakan suatu keahlian yang didapat melalui pembelajaran di dalam bidang teknik. Misalnya ada menggunakan komputer, memperbaiki handphone, serta lain sebagainya. Yang ketiga ada interpersonal skill. Kalau interpersonal skill ini keahlian tiap-tiap orang dalam melakukan komunikasi antar sesama. Contohnya seperti pendapat serta bekerja bersama dalam tim. Nah, ini interpersonal skill. Yang terakhir itu ada problem solving atau pemecahan masalah. Merupakan suatu keahlian seseorang dalam memecahkan sebuah masalah menggunakan logikanya. Poin selanjutnya yaitu tinjauan tentang pembelajaran. Tinjauan tentang pembelajaran ini ada 2, yaitu yang pertama pembelajaran di SD atau MI, dan yang kedua itu pembelajaran tentang aksara Jawa. Yang pertama pembelajaran di SD. Nah, pembelajaran di SD ini pada dasarnya yaitu siswa yang aktif dan mayoritas lebih suka bermain daripada belajar. Sifatnya yang masih kekanak-kanakan, yang masih manja ke gurunya, belum bisa diatur seperti anak SMP atau SMA. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus menciptakan pembelajaran yang kondusif dan efisien, serta menarik agar siswa tertarik untuk mengikuti kelas. Untuk yang kedua itu ada pembelajaran bahasa Jawa atau terkhusus ke aksara Jawa. Nah, di pembelajaran bahasa Jawa ini saya berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 bab ke-13 yang mengenai pendidikan dan kebudayaan pasal 32 ayat 2 yang berbunyi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selanjutnya yaitu peran guru dalam pembelajaran. Nah, pada poin peran guru dalam pembelajaran ini menurut Sugiharto ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada
korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, fasilitator, pembanding, dan demonstrator. Yang selanjutnya ini yaitu tinjauan tentang media pembelajaran Kijang. Menurut Daryono, media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, pada tinjauan media pembelajaran Kijang ini, yaitu terdapat tadi pengertian media pembelajaran, yang kedua yaitu tentang media Kijang. Nah, sebenarnya media Kijang ini apa sih? Media Kijang ini yaitu media pembelajaran untuk menunjang atau membantu guru dalam proses belajar mengajar untuk mengajarkan materi aksara Jawa. Media ini berbentuk komik. Jadi Kijang itu adalah panjangannya. Kijang itu komik Indonesia, Jawa, dan aksara Jawa. Di media Kijang ini, media yang berbentuk komik, di situ ada banyak gambar, beberapa tokoh, dan ada dialog sesuai sama seperti komik pada umumnya, cuman bedanya di sini ada dua bahasa, Indonesia dan Jawa. Di bahasa Indonesia dan Jawa ini itu ditulis Latin, tapi ada juga yang ditulis aksara Jawa. Ini masih meliputi kayak kata, kalimat yang sederhana yang digunakan dalam sehari-hari sesuai dengan kemampuan anak kelas 3 SD. Nah, di belakangnya nanti ada terdapat aksara Jawanya juga beserta sandangannya. Itu bertujuan untuk memudahkan siswa dalam menghafal, membaca, dan mengenal aksara Jawa itu sendiri. Media Kijang ini bertujuan untuk agar menarik siswa dalam ikut mempelajari aksara Jawa. Jadi supaya pembelajarannya itu tidak monoton, seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki poin terakhir yang ada di bab 2, yaitu karakteristik anak SD. Di karakteristik anak SD ini, anak SD itu kan rata-rata umurnya 7-12 tahun ya. Nah, itu di karakteristik ini menurut Mulyani dan Nana Syaudah itu ada 6. Yang pertama yaitu kecenderungan memenuhi peraturan-peraturan permainan tradisional. Yang kedua itu kecenderungan memuji diri. Yang ketiga suka membanding-bandingkan dirinya dengan siswa lain. Yang keempat kemampuan mengingat dan berbahasa berkembang sangat cepat. Yang kelima mudah memahami hal-hal yang bersifat konkret. Dan terakhir yaitu kehidupannya adalah bermain. Jadi mayoritas kehidupan anak SD itu adalah bermain daripada belajar. Jadi kita sebagai guru harus mampu menyesuaikan dengan siswa kita, siswa SD. Jadi kita sebagai guru itu harus melakukan metode atau strategi yang sesuai dengan umur dan karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi sebagai anak SD. Seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki bab terakhir, yaitu bab ketiga tentang metode penelitian tindakan kelas. Nah, pada metode penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Nah, menurut Kristiani dan Tatak, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang bermaksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan menggunakan tindakan-tindakan tertentu yang bersifat reflektif. Dalam penelitian ini, modelnya yaitu digunakan adalah model dari Kurt Lewin, di mana terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua itu ada aksi atau acting, yang ketiga itu ada observasi atau observing, dan yang keempat itu ada refleksi atau reflecting. Nah, poin selanjutnya itu ada variabel penelitian.
penelitian. Di variabel penelitian ini, variabel yang diamati dalam penelitian tindakan kelas ini ada 3. Nah, variabel penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada variabel input. Nah, variabel input ini yaitu siswa kelas 3 MI Al-Akbar Surabaya. Yang kedua itu ada variabel proses. Di variabel proses ini yaitu menggunakan media pembelajaran Kijang, yaitu media pembelajaran komik Indonesia Jawa dan aksara Jawa. Yang ketiga itu ada variabel output. Variabel output ini meningkatkan kemampuan menulis memahami aksara Jawa pada siswa kelas 3 MI Al-Akbar Surabaya. Seperti itu. Nah, kita memasuki poin selanjutnya, yaitu rencana tindakan. Di rencana tindakan ini terdapat 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Di siklus pertama ini yaitu yang pertama merencanakan proses pelaksanaan pembelajaran dengan media Kijang untuk memahami materi terkait aksara Jawa. Yang kedua itu mengembangkan skenario pembelajaran dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan RPP. Yang ketiga yaitu menyusun lembar observasi siswa. Yang keempat yaitu menyediakan media, dan yang kelima yaitu menyusun instrumen. Lalu kita masuk ke siklus kedua. Nah, di siklus kedua ini setelah melakukan evaluasi dan tindakan pada siklus pertama, jika masih ada yang salah atau yang kurang, kita lakukan kembali siklus pertama dan memperbaiki kesalahan yang ada di siklus pertama. Itu proses yang ada di siklus kedua, seperti itu. Data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada data. Nah, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di MI Al-Akbar Surabaya, dan data yang digunakan bersumber dari siswa kelas 3 MI Al-Akbar Surabaya dan guru kelas 3 MI Al-Akbar Surabaya juga. Di nomor 2, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data berdasarkan permasalahan penelitiannya. Ini ada 4, yaitu yang pertama ada observasi, dilakukan dengan melihat dan mengamati siswa secara langsung. Bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana cara guru menjelaskan materinya, seperti itu ya. Lalu yang kedua itu ada tes. Nah, tes di sini ada tes lisan dan tes tulis. Tes ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh siswa telah memahami materi pelajaran tersebut. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara ini agar memperoleh data yang berupa kondisi guru pada saat mengajar di kelas. Selanjutnya ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini sebagai bukti konkret untuk saya sebagai peneliti telah melakukan penelitian di MI Al-Akbar Surabaya. Seperti itu. Poin selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Ini terdiri dari 2, yaitu lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. Selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini ada 2, yaitu data hasil belajar siswa dan refleksi. Di data hasil belajar siswa ini, itu yang pertama ada ketentuan individu, yang kedua itu ada rata-rata kelas, yang ketiga ada ketentuan klasikal. Nah, dari masing-masing ini minimal untuk pelajaran bahasa Jawa itu KKM-nya 70. Di refleksi, kita mencari solusi dari masalah yang kita dapatkan saat melakukan pembelajaran di kelas, seperti itu ya. Lalu yang terakhir ada indikator kinerja. Nah, kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan, sama seperti tadi KKM-nya 70. Nah, untuk tim peneliti sendiri itu ada saya sebagai mahasiswa peneliti. Yang kedua itu ada guru kelas 3 di MI Al-Akbar Surabaya, yaitu beliau bernama Ustazah Erwin. Itu yang menjadi tim peneliti di penelitian tindakan kelas kali ini.